Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan tafsir untuk hari ini. Tafsirnya Quran Surah Ali Imran ayat 110. Baik, akan saya bacakan dulu dengan nada yang belum pede ya dari Bunda Imas. Takut salah, biarin nada sendiri aja. Di sini ya Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kuntum kalian semua ya. Ini kepada kita juga kuntum, bahwa kalian, kata Allah, khaira ummatin, adalah umat yang terbaik. Bahwa kita semua umat Islam, kuntum, kalian semua, khaira ummatin, adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Tugasnya apa? Kita semua itu memiliki tugas ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh pada hal-hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, dan saling menasehati ya supaya tidak terjebak pada hal yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab beriman, lakana khairal lahum, pasti lebih baik bagi mereka. Tapi sayang ya, minhumul mu'minun, nah, di antara mereka ada yang beriman, di antara ahli kitab ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, tetapi kebanyakannya mereka termasuk orang-orang yang fasik. Jadi Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad, kita semua ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita semua sebagai umat Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik umat. Nah, jadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Nah, ini Imam Bukhari menyampaikan bahwa ketika turun firman Allah tadi ya, kuntum khaira ummah itu, Abu Hurairah menyebutkan bahwa makna yang dimaksud sebaik-baik manusia untuk umat manusia itu adalah, maksudnya adalah di sini siapa sih umat terbaik itu? Sebaik-baik manusia untuk umat manusia yang lain itu adalah kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai, selanjutnya mereka masuk Islam. Jadi intinya menurut, di sini ya hadis dari Abi Hurairah bahwa sebaik-baik manusia itu adalah
ketika masuk Islam. Kemudian di sini juga disampaikan yang lain gitu ya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang seperti apa, yang dimaksud kuntum khaira ummatin itu. Nah, kemudian di sini yang indikatornya adalah ta'muruna bil ma'ruf, yang bisa menyeru kepada yang ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada yang munkar. Nah, tapi di sini ingin diperjelas lagi bahwa dalam hadisnya, wahai Rasulullah, ya, bertanya pada Rasul langsung, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas khairun, manusia seperti apa sih yang disebut manusia yang terbaik? Faqala, maka Rasulullah menjawab, khairun nas, manusia yang terbaik itu adalah aqra'uhum, yang paling pandai membaca Al-Quran, wa atqahum, yang paling takwa lillah kepada Allah, wa amaruhum wa amarohum bil ma'ruf, dan menyuruh kepada melakukan yang ma'ruf, wa anhahum 'anil munkar, dan mencegah ya, melarang gitu kepada hal yang munkar. Kemudian wa ausaluhum lirrahim, dan yang gemar silaturahmi. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi umat terbaik, diantaranya di sini paling pandai membaca Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, yang paling gencar ya, menyuruh pada yang ma'ruf dan melarang pada yang munkar, dan juga gemar bersilaturahmi. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain pun disampaikan, berbeda-beda riwayatnya ya. Kalau Ibnu Abbas berpendapat bahwa apa sih tafsir kuntum khaira ummah itu, bahwa kalian adalah umat terbaik itu apa tafsirnya? Kalau menurut Ibnu Abbas, tafsirnya itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi yang dimaksud umat terbaik di sana kalau menurut Ibnu Abbas, orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Nah, kemudian tetapi ya, bahwa banyak pendapat, intinya bahwa pendapat yang benar, tapi pendapat yang masyhur yang menyebutkan bahwa ayat ini sebetulnya mengandung makna umum gitu ya. Kalau tadi kan ditafsirkannya secara khusus ya, tapi menurut Ibnu Katsir bahwa pendapat yang benar mengatakan bahwa ayat ini mengandung makna umum, mencakup semua umat dalam setiap generasi. Dan sebaik-baik generasi adalah orang-orang yang Rasulullah diutus di kalangan mereka. Kemudian orang-orang yang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka lagi. Jadi intinya seperti itu, bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat Islam, umat yang pertengahan ya, wasata. Nah, jadi bahwa yang dimaksud umat terbaik itu adalah memang dalam di sini maksudnya kalau menurut Ibnu Katsir adalah umat Islam, karena umat Islam itu adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jadi wasaton di sini juga ada yang berpendapat umat yang terpilih. Litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi 'alan nas, atas perbuatan manusia. Nah, di sini disebutkan seperti itu. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, kalian adalah umat yang ke-70. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan seperti itu ya kepada umatnya, antum tufuna sab'ina ummah, kalian adalah umat yang ke-70. Antum khairuha, kalian itu yang paling baik. Wa antum akramu 'ala Allah azza wa jalla, dan kalian itu paling mulia menurut Allah.
Di ini tafsir yang selanjutnya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bangga bahwa antum tufuna sab'ina ummah. Kalian adalah umat yang ke-70, antum khairuha. Kalian adalah yang terbaik gitu ya. Wa antum akramu, yang paling mulia Allah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sangat masyhur ya, walaupun predikat hadisnya adalah hadis hasan, bahwa umat Nabi Muhammad menduduki peringkat teratas dalam semua kebajikan. Ini berkat Nabi Muhammad, bahwa karena Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang paling mulia dan Rasul yang paling dimuliakan di sisi Allah. Allah sudah mengutus dengan membawa syariat yang sempurna, yaitu ya dengan syariat yang agung. Belum pernah diberikan kepada seorang nabi dan belum pernah diberikan pada seorang rasul pun sebelumnya. Ketika melakukan suatu amal perbuatan sesuai dengan tuntunan Rasul ya, sesuai dengan jalan yang telah dirintisnya, maka kedudukannya sama dengan banyak amal kebaikan yang dilakukan oleh selain mereka dari kalangan umat terdahulu. Nah, itu subhanallah ya. Nah, di sini ada kutipan hadis bahwa kita itu umat Nabi Muhammad, umat yang spesial. Kita harus bangga, Bapak Ibu di sini harus bangga bahwa kita itu adalah khairu ummah, umat terbaik. Di sini ada hadisnya. U'titu, cina kata Rasulullah, u'titu, aku diberikan, u'titu malam yu'ta ahadun minal anbiya. Aku dianugerahi pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwa, apa anugerah yang belum pernah diberikan kepada siapapun ya, kecuali kepada Nabi Muhammad? Qala, Nabi Rasulullah menjawab, nusirtu birru'bi, aku diberikan pertolongan birru'bi, melalui rasa gentar yang mencengkam hati musuh gitu. Bahwa musuh itu sudah gentar gitu ya, sebelum bertemu dengan Rasulullah pun sudah mencengkam hati musuh atau gentar. Wa u'titu mafatihal ardi, dan aku diberi semua kunci perbendaharaan bumi. Itu yang kedua. Kemudian wa summitu Ahmada, aku diberi nama Ahmad. Wa ju'ilat turab li tahuron, dan debu ya, wa ju'ila, dan dijadikan at-turab, tanah atau debu, li bagiku, tahuron, tohur, bisa mensucikan atau suci ya, lagi mensucikan. Jadi ini keistimewaan untuk Nabi Muhammad, bahwa umat Nabi yang sebelumnya tidak seperti itu. Jadi di kita kan ada tayamum itu ya, bahwa debu juga bisa dijadikan untuk alat bersuci. Wa ju'ilat ummati khairal umam, dan yang terakhir, umatku dijadikan sebagai khairul umam, umat yang terbaik. Ya, makanya kita harus bangga ya menjadi umat yang terbaik. Apa sih yang mesti kita lakukan? Nah, jadi tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mungkin dalam kesempatan kali ini adalah saatnya kita saling menyuruh pada hal yang baik dan mencegah pada hal yang munkar. Nah, kemudian di sini juga dalam hadisnya ya dijelaskan lagi bahwa sami'tu Abul Qasim. Aku mendengar Abul Qasim itu sebutan untuk Nabi Muhammad. Wa ma sami'tuhu, langsung saja pada hadisnya ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yaqulu, Allah berfirman, ini melalui hadis qudsinya, ya Isa, wahai Isa, inni ba'ithun ba'daka ummatan, sesungguhnya aku akan, kata Allah ini ya, firman Allah dalam hadis qudsinya, sesungguhnya Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengutusmu ba'daka ummatan, setelahmu suatu umat gitu ya, wahai Nabi Isa, sesungguhnya firman Allah, aku akan mengutus setelahmu segolongan umat gitu. In asabahum ma yuhibbuna hamidu, in asabahum jika mereka mendapatkan ma yuhibbun, apa yang mereka sukai, hamidu, mereka itu senang memuji, wa syakaru, dan mereka itu bersyukur. Wa in asabahum, dan jika mereka terkena ma yakrahuna, apa yang mereka tidak sukai,
ihtasabu wa sabaru. Mereka berikhtisab, hanya mengharapkan pahala Allah. Wa sabaru, dan mereka bersabar. Wala hilma wala ilma. Nah, padahal kata Allah, padahal tidak ada kesabaran dan tidak ada ilmu. Kemudian Nabi Isa bertanya, kaifa hadza lahum? Wahai Tuhanku ya, bagaimana mereka bisa berbuat demikian padahal tanpa sabar dan tanpa ilmu? Wala hilma wala ilma. Qala, maka Allah berfirman, u'tihim min hilmi wa ilmi. Aku beri mereka sebagian dari sifat sabar dan ilmuku. Nah, berarti kita harus bangga sebagai umat Nabi Muhammad, langsung oleh Allah itu u'tihim, aku berikan kepada mereka min hilmi, dari sifat hilmu itu lembut Allah ya, dari sifat sabar Allah, wa ilmi, dan kita semua diberikan ilmu, sebagian dari sifat Allah ya, ilmuku. Nah, subhanallah, bahwa seperti itulah keistimewaan kita, khaira ummah, umat terbaik yang merupakan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir waktu itu keistimewaan kita juga, waktu itu ya, kata Nabi Muhammad, waktu itu sab'ina alfan yadkhulunal jannah, bahwa aku diberi izin 70.000, sab'in 70, alpan ribu, 70.000, yadkhulunal jannah, mereka masuk surga bigoiri hisab, tanpa dihisab dulu, tanpa ada siksa dulu ya, tanpa di itu dulu,